Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu dan dilindungi oleh Allah hendaknya. Pada kesempatan ini, ibu harap anak-anak ibu tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memulai proses pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini adalah merupakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu lingkungan daerah tempat tinggalku. Di sini kita akan bercerita tentang kisah Dayu yang berasal dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Anak-anak ibu semua tentunya sudah pernah mendengar ya Provinsi Bali, dan mungkin sudah ada yang pernah pergi ke sana. Nah, Provinsi Bali ini sangat terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Provinsi Bali ini sangat terkenal dengan destinasi wisatanya yang sangat indah, baik itu destinasi wisata alam, destinasi wisata seni maupun wisata budayanya. Provinsi Bali ini mempunyai 8 kabupaten dan 1 kota. Salah satunya yaitu Kabupaten Tabanan, tempat Dayu dan keluarganya ini tinggal. Kabupaten Tabanan ini didominasi oleh pegunungan dan pantai, dan juga terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Nah, mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani, namun penduduk yang berada di daerah pesisir pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, dan juga ada yang sebagai pengrajin. Oleh sebab itulah mengapa dikatakan lingkungan itu dapat mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah, karena di mana mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan mata pencarian penduduk yang berada di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah. Nah, berikut ini ibu akan memberikan contoh mata pencarian pada gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu petani. Mata pencarian sebagai petani ini ada di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah. Di dataran tinggi biasanya menanam teh, kopi, dan cengkeh dan sebagainya. Sedangkan di dataran rendah biasanya menanam padi, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pedagang. Nah, mata pencarian sebagai pedagang ini banyak kita temui, baik itu di daerah pesisir pantai juga ada, di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah juga ada yang bermata pencarian sebagai pedagang. Yang ketiga, peternak. Peternak banyak ditemukan mata pencarian ini baik bagi penduduk yang berada di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah. Yang keempat, nelayan. Nah, mata pencarian sebagai nelayan ini dilakukan oleh penduduk yang berada di daerah pesisir pantai. Namun tidak hanya nelayan saja, juga ada yang sebagai petani tambak, dan juga ada sebagai pengrajin, juga ada sebagai pedagang. Mata pencarian penduduk berbeda-beda, baik itu di desa maupun di kota juga berbeda-beda. Mata pencarian penduduk di desa biasanya itu seperti petani, peternak, dan pedagang. Sedangkan mata pencarian penduduk di daerah kota biasanya bermata pencarian sebagai pekerja jasa, seperti pegawai bank, karyawan, pengacara, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya mata pencarian ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu semua adalah merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Hal yang harus dipahami dalam rezeki ini ialah tidak hanya memenuhi sebagai kebutuhan, tapi juga sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, rezeki yang halal adalah merupakan satu keutamaan, yaitu rezeki yang diperoleh dan digunakan dengan cara yang baik. Dan juga selain itu kita juga diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah terhadap rezeki yang telah diberikan. Nah, selanjutnya saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya ini berlibur ke rumah neneknya. Anak-anak semua juga ada yang seperti itu, bukan? Pada saat berlibur pergi berlibur
libur ke rumah nenek. Nah, nenek Dayu ini sangat suka sekali bercerita. Dayu sangat senang menghabiskan waktunya untuk mendengarkan cerita dari neneknya. Nah, kali ini nenek Dayu ini akan bercerita mengenai asal mula Bukit Catu. Anak-anak ibu semua tolong dibaca dan disimak cerita asal mula Bukit Catu ini. Berikut adalah ceritanya. Selanjutnya, setelah kita membaca cerita asal mula Bukit Catu tadi, kita dapat menemukan 3 tokoh di dalam cerita tersebut. Tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. 3 tokoh tersebut ialah ada suami, ada istri, dan penduduk desa. Nah, tokoh ini memiliki peranan penting atau unsur pembangun dalam sebuah cerita. Selain itu, fungsi tokoh ialah sebagai pembawa pesan, moral, dan amanat, serta sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pengarang pada cerita yang disampaikannya. Jadi, jika kita ingin mengetahui pesan yang terdapat pada sebuah cerita, kita harus mengetahui peran tokoh dalam cerita tersebut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, apakah pesan yang dapat kita ambil dari cerita asal mula Bukit Catu ini? Yaitu yang pertama ada kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya, dan juga mau untuk menyisihkan harta kita tersebut untuk disedekahkan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya yaitu, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, pesan moral yang kedua yang dapat kita ambil ialah kita tidak boleh memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Selanjutnya, Dayu ini sangat senang sekali mendengarkan cerita neneknya. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita neneknya. Anak-anak semua tentunya juga suka kan mendengarkan cerita nenek. Nah, saat nenek Dayu ini bercerita, seluruh anggota keluarganya berkumpul untuk mendengarkan cerita nenek dengan tenang. Nah, dalam suatu anggota keluarga itu dapat kita jumpai bermacam-macam keragaman. Keragaman yang dimaksud di sini ialah perbedaan individu. Keragaman ini ada karena setiap manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu ini dapat berupa keragaman fisik misalnya, yaitu meliputi warna kulit. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam. Kemudian rambut, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting. Kemudian tinggi dan rendah badan, berat badan. Nah, selain itu juga ada keragaman kesukaan dan keragaman sifat. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan mengenai keragaman individu, yaitu pada Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wal awanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah yaitu menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Seluruh penduduk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
semuanya memiliki dua mata, dua alis, satu hidung, satu mulut. Namun demikian antara satu dengan yang lainnya tidak memiliki kesamaan, dan bahkan dibedakan satu sama lain antara jalannya, sikapnya, dan pembicaraannya. Seandainya seluruh manusia itu memiliki kesamaan dalam ketampanan atau kejelekan, maka dibutuhkan orang yang dapat membedakan setiap dari salah satu di antara mereka dengan yang lainnya. Nah, hampir tidak ada satupun yang orang kecuali kamu berbeda dengannya dan dia berbeda dengan orang lain. Nah, intinya kita harus menghormati dan menghargai keragaman yang ada antara satu sama lainnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menayangkan video agar pemahaman anak-anak semua lebih mendalam lagi tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu semua memperhatikan dan menyimak videonya dengan baik. Berikut ini adalah videonya. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah itu berbeda dengan mata pencarian penduduk di daerah lainnya. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Yang kedua, tokoh. Tokoh dalam cerita adalah unsur pembangun dan unsur penting dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh itu juga berfungsi sebagai pembawa amanat, pembawa pesan, moral, dan sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Nah, selanjutnya yang ketiga, keragaman.
Keragaman berarti macam-macam atau jenis-jenis. Keragaman pada manusia itu dimaksud ialah manusia itu memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing. Keragaman pada manusia itu meliputi keragaman fisik, keragaman sifat, keragaman kesukaan atau kegemaran. Nah, dengan demikian, marilah kita membiasakan sikap menghormati dan menghargai keragaman yang ada antara satu sama lain, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan juga marilah kita semua membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala karunia dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, karena bersyukur itu adalah merupakan salah satu bentuk berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah akan menambahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita jika kita bersyukur kepadanya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD agar diisi dan dikumpulkan nanti di akhir pembelajaran. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua bisa paham dengan apa yang disampaikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.